ternyata, di balik hobinya yang suka demo dan salat di jalan itu, kelompok PA212 ini halu juga. Alias suka berhayal ketinggian. Bagaimana tidak? Contohnya saja Haikal Hasan. Ia mengaku sudah bosan dengan situasi Indonesia saat ini, sehingga sudah tidak sabar lagi menanti pergelaran Pilpres 2024 mendatang. Kepingin buru-buru 2024 deh. Entah kenapa, entah ada apa. Mungkin bosan dengan keadaan, ujar motivator yang mendadak jadi ustadz digoreng dadakan tersebut. Pendukung Prabowo di Pilpres 2019 itu pun mendambakan sosok ulama dari kalangan kaderun 212 yang memimpin negeri ini. Saatnya tampil ulama yang negarawan sekaligus nasionalis yang religius. Persis seperti Indonesia saat awal berdiri untuk usir penjajah, lanjut Haikal lagi. Padahal Wapres Jokowi juga ulama loh. Hanya saja Ma'ruf Amin cuma sebentar saja masuk ke gerbong mereka. Setelah itu, pindah ke kubu Jokowi. Sehingga mantan Wantimpres di era SBY tersebut sudah tidak dianggap lagi sebagai ulama panutan oleh kelompok 212. Lantas, siapa ulama yang didambakan oleh Haikal Hasan itu untuk memimpin negeri ini? Keinginan serta harapan tersebut dijawab oleh koleganya sendiri yang juga menjabat sebagai Ketua PA212, Slamet Ma'arif. Hal ini berawal dari pernyataan beberapa kader Gerindra yang menginginkan Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tanpa tedeng aleng-aleng, PA212 langsung merespon pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Prabowo sudah selesai. Bagi kami Prabowo sudah selesai, masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan. 2024 saatnya yang muda yang berkarya, ujar Slamet dengan nada serius. Inti dari pernyataan Om Slamet itu adalah ia dan kelompoknya berharap agar Prabowo tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Supaya capres yang didukungnya bisa maju dengan mulus. Lantas, kalau bukan Prabowo, siapa tokoh yang diharapkan Slamet untuk bisa bertarung di Pilpres 2024 itu? Ia mengatakan ada banyak tokoh muda yang lebih potensial memimpin negeri ini dibandingkan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Di antaranya adalah Sandiaga Uno, Riza Patria, Anies Baswedan, dan lain-lain. Banyak tokoh muda ada SSU, Sandiaga Salahuddin Uno, Wagub DKI, Riza Patria, Gubernur DKI, Anies Baswedan, A.A. UAS Ustaz Abdul Somad, HRS Habib Rizik Syihab, dan lain-lain, ungkap Slamet. Kok ngomongnya tokoh muda, tapi ada nama Rizik di sana? Emang Rizik itu anak milenial apa? Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari laman Wikipedia, diketahui umurnya sudah 54 tahun. Emang usia 54 masih muda apa? Maksa banget. Nama Rizik yang dipaksakan jadi tokoh muda inilah yang menjadi jawaban dari pernyataan Haikal Hasan tersebut. Bahwa dia sebenarnya menginginkan Rizik yang maju di Pilpres 2024 mendatang. Serta terpilih jadi presiden seumur hidup. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin si Bibip ini bisa terpilih jadi presiden RI? Sedangkan, dia ngurus dirinya sendiri saja kagak becus. Lihat saja, karena gak punya perencanaan yang bagus ia kena denda overstay oleh kerajaan Arab Saudi. Dan denda akibat keteledorannya itu pun tidak sedikit, yakni mencapai angka nyaris setengah miliar. Kemudian, denda itu akan terus membengkak karena sampai sekarang belum juga dibayarkan. Harap maklum, di Arab Saudi sana ia jadi pengangguran. Tidak pernah dapat order demo ataupun ngisi ceramah seperti di tanah air. Tidak pula ikut program kartu prakerja. Lagian juga, apakah mungkin si X tersangka kasus cat enak bersama Firza Hussein memimpin negeri ini?
Gak kebayang Indonesia dipimpin oleh orang yang gak berakhlak gitu. Masa Menteri Agama yang ngurusin dunia dan akhirat dilantik oleh ex-tersangka kasus chat nakal? Gak banget. Bisa-bisa sih Menteri Agama itu tidak barokah bin farokah dalam menjalankan tugasnya. Lagi pula, PA 212 ini bukan partai kok. Hanya sekumpulan orang-orang yang gak jelas pekerjaannya apa tapi hobi demo. Sedangkan untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres itu harus punya minimal dukungan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional. Artinya apa? PA 212 harus mencari tunggangan partai untuk bisa mengusung si Rizik tersebut. Dan PDIP yang punya kursi terbanyak di DPR sudah dipastikan gak akan mengusung imam besar kadrun itu. Karena doi pernah melakukan penodaan terhadap Pancasila, yang mana Pancasila itu sendiri merupakan produk bapaknya Ketua Umum PDIP sekarang Megawati, yakni Soekarno. Begitupun dengan Gerindra sebagai partai pemenang kedua, sudah dipastikan tidak akan mau mengusung Rizik tersebut. Karena sudah jelas-jelas kok. Mereka masih menginginkan Prabowo untuk bertarung kembali di Pilpres 2024 mendatang. Hanya PKS dan PAN saja yang berpotensi mendukungnya. Itu pun dengan syarat wakilnya dari mereka. Tidak bisa Rizik yang jadi capres dan cawapresnya adalah Novel Bamukmin, yang sama-sama dari PA 212. Pasti kedua partai itu akan menolak dengan halus. Sedangkan, kalau seandainya PKS dan PAN tersebut sudah dipastikan mengusung Rizik, masih tetap saja kurang syarat, yakni perolehan kursi di DPR kedua partai itu jika digabung hanya sebanyak 13,9%. Gak sampai 20%. Masih perlu tambahan partai pendukung lagi. Jadi, dari sini saja sudah terlihat. Kalau si Rizik dicalonkan sebagai presiden itu jauh dari kata memenuhi syarat, alias tidak realistis. Memang ada kata pepatah mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tidak mungkin juga orang Indonesia bisa menjadi presiden kalau tidak diusung oleh partai. Untuk itu, tidak berlebihan kalau keinginan Haikal Hasan dan Selamat Ma'arif agar Rizik jadi presiden itu adalah halu yang berlebihan.